Bab 3591 Membunuh Qiu Yang. Ketika Ye Bufan muncul lagi, dia sudah berada di atas rumah tuan kota. Melihat kembali jalur luar angkasa sebelumnya, saya melihat bahwa sekarang tidak perlu menjadi misterius dan melakukan tipu muslihat apapun yang hanya dapat digunakan setahun sekali. Mengangkat tangannya dan mengibarkan beberapa bendera formasi, tempat ini segera berubah menjadi gerbang formasi luar angkasa, memungkinkan seseorang untuk masuk dan keluar dari dunia kecil kapan saja. Dan hanya dalam waktu singkat, dia menarik perhatian banyak orang, dan banyak orang menoleh. Itu dia keluar lagi. Bukankah ini anak yang baru saja memenangkan tempat pertama? Kenapa dia kembali? Ya, bukankah dia dikirim kembali ke dunia peri melalui lorong? Kenapa dia di sini lagi? Petik 2. Orang dengan tingkat kultivasi terendah di seluruh kota Wutian adalah Daluo Immortal, dan dia telah terlihat jelas oleh kesadaran spiritualnya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang jelas-jelas pergi akan muncul lagi di atas rumah tuan kota. Segera, banyak orang menyerbu masuk, termasuk Qiu Yang dan anak buahnya. "Nak, kenapa kamu kembali lagi?" tanya Qiu Yang. Ye Bufan memandang orang-orang di kakinya dan berkata dengan suara keras, "Ada dua hal yang ingin saya umumkan kepada Anda. Pertama-tama, lorong luar angkasa ini awalnya palsu. Ini tidak menuju ke dunia peri sama sekali, tetapi ke dunia kecil lainnya. Dan di dalamnya itu hanyalah jebakan. Setiap orang yang masuk sebelumnya telah mati di tangan Raja Abadi Wutian." Petik 2. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dan ada yang tidak percaya, ada yang kehilangan kendali pikiran dan terlihat gila. Hal ini wajar, dampak pemberitaan Ye Bufan terlalu kuat, orang-orang ini telah terjebak dalam turbulensi luar angkasa, ada yang ratusan tahun, ada yang ribuan tahun, bahkan ada yang puluhan ribu tahun. Setelah akhirnya menemukan kota Wutian, mereka melihat harapan untuk kembali ke negeri dongeng, namun kabar terkini setara dengan memadamkan harapan mereka sepenuhnya. "Nak, kamu berbicara omong kosong di sini. Tuan Raja Abadi Wutian tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu berbicara tentang dia? Aku sudah membunuhnya." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan sebuah kepala terbang ke dalam udara, tergantung di atas kepala semua orang, adalah kepala Raja Abadi Wutian. Ini benar-benar mati. Melihat kepala Raja Abadi Wutian, semua orang di sekitarnya tercengang dan saraf rapuh mereka sekali lagi terkena dampak yang hebat. Selama bertahun-tahun, Raja Abadi Wutian telah menekan seluruh kota Wutian. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat, dan tidak ada yang berani menantang yang mulia, bahkan Raja Abadi di puncaknya. Tapi sekarang dia meninggal di sini, beberapa orang tidak percaya. Tetapi ketika mereka melihatnya sekilas dengan kesadaran spiritual mereka, itu benar-benar kepala Wutian, dan mereka bahkan tidak dapat mempercayainya. Itulah yang terjadi. Sudah kubilang, kamu tidak perlu dibodohi lagi. Tapi jika kamu ingin kembali ke dunia peri, kamu harus mencari jalan keluar sendiri. Ye Bufan melanjutkan, ada juga hal kedua, ini aku ingin kota Wutian. Seluruh kota di sini terbuat dari batu kristal hitam. Sayang sekali menyimpannya di sini. Lebih baik mengambilnya sendiri. Ini tidak akan berhasil. Seseorang pulih dari kekacauan dan berteriak dengan keras, "Apakah kita bisa kembali ke negeri dongeng atau tidak? Kota Wutian adalah pijakan kita. Bagaimana jika kamu membawa kami pergi?" Kalian sudah memikirkannya. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke gerbang luar angkasa di sampingnya. Ini adalah jalan menuju dunia kecil. Jika kamu membutuhkan tempat tinggal di masa depan, akan lebih aman untuk pergi di sana. Faktanya, biasanya, di dunia kecil, jauh lebih nyaman daripada tinggal di kota Wutian, tetapi juga tidak ada sumber daya budidaya dan tidak ada masa depan untuk sukses. Tetapi jika digunakan untuk memblokir angin dan hujan, itu sempurna untuk menghindari monster luar angkasa, dan jauh lebih aman daripada kota Wutian. Ye Bufan meninggalkan mereka jalan keluar sebelum merebut kota Wutian, yang bisa dianggap sebagai hal yang paling baik hati. "Lalu, kemana kamu akan pergi?" Suara seram terdengar, itu adalah Qiu Yang, matanya penuh keganasan dan kebencian. Ye Bufan meliriknya,
apakah kamu perlu khawatir tentang kemana aku pergi? Qiu Wuyang berteriak, wah, kamu pasti sudah menemukan cara untuk kembali, kan? Turun meledak lagi. Bagi semua orang yang hadir, keinginan terbesarnya adalah pergi dari sini dan kembali ke negeri dongeng. Ketika mereka mendengar bahwa anak muda di depan mereka mempunyai cara untuk kembali, mata mereka dipenuhi dengan gairah dan keserakahan. Mereka telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun dan kehilangan rasa ketertiban umum. Terlebih lagi, di dunia peri, membunuh orang dan merampas harta, menindas yang lemah adalah hal yang biasa. Mulut Qiu Wuyang menunjukkan sedikit rasa bangga, dan itulah efek yang dia inginkan. Dari lubuk hatinya, dia tidak percaya pemuda ini bisa pergi dari sini. Lagi pula, begitu banyak orang kuat yang memeras otak, tetapi pada akhirnya tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak, kita tidak akan sebodoh itu untuk berkumpul di sini dan ditipu oleh Raja Abadi Wutian selama bertahun-tahun. Tujuannya adalah untuk memberi topi pada Ye Bufan, dan kemudian membiarkan semua orang menyerang bersama. Jika tidak, dia tidak akan menjadi lawannya sendirian. Dia berkata lagi, karena kamu punya cara untuk kembali, kenapa kamu tidak membaginya dengan semua orang? Ye Bufan melihat sekilas pikiran lelaki tua itu dan menunjukkan senyuman menghina. Dia tidak mengejar Qiu Wuyang sebelumnya karena dia prihatin dengan peraturan kota Wutian dan ingin mengambil kesempatan untuk pergi dari sini. Tapi sekarang setelah keraguannya hilang, pihak lain masih dengan bodohnya memukul moncong senjatanya. Selain itu, saya masih kekurangan Void Feixue di tangan saya, dan saya harus membeli 2000 di antaranya untuk Nyonya Fang Hua. Kamu benar, aku punya cara untuk mengeluarkanmu dari sini. Orang-orang di sekitar kembali gempar, tapi mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka benar-benar punya cara. Qiu Wuyang tertegun sejenak, dan kemudian dia dipenuhi dengan ekstasi. Tanpa diduga, dia benar ketika mengatakannya dengan santai. Jika ada cara untuk pergi, dia tentu tidak ingin tinggal di tempat di mana kelinci tidak buang air besar. Katakan padaku secepatnya, bagaimana aku bisa pergi dari sini? Apa lagi yang bisa kamu katakan? Aku akan mengirimmu pergi. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, sosoknya melintas di depannya, dan bulan gelap diam-diam berubah menjadi cahaya hitam dan menyerang. Qiu Wuyang awalnya ingin menghasut semua orang untuk mengepung, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan segera mengambil tindakan. Dia hanya memiliki satu tangan tersisa, dan tidak mungkin untuk melawan. Jadi dia ingin mundur ke kerumunan untuk menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Tapi saat dia hendak bergerak, rasa sakit yang menyayat hati datang dari lautan kesadaran di depan semua orang, dan tubuhnya terhenti. Kemudian Dark Moon diam-diam berjalan melewati lehernya, kepalanya melayang tinggi, dan aliran darah panas menyembur di tempat. Sinar jiwa meluap, dan Ye Bufan mengambilnya tanpa sopan santun dan langsung menggunakan botol pemurnian iblis. Sekarang tidak ada Raja Abadi Wutian, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menekannya, dan orang-orang ini semakin kecil kemungkinannya untuk pergi, jadi dia tidak ragu-ragu dalam menggunakan botol pemurnian iblis. Dia mengulurkan tangan lagi dan meraih cincin penyimpanan Qiu Wuyang di telapak tangannya. Setelah melakukan semua ini, dia menatap tajam ke semua orang yang hadir. Bagaimana kabarmu? Apakah ada orang lain yang membutuhkan aku untuk mengirimnya dalam perjalanan? Bab 3592 Merebut Kota Wutian. Semua orang yang hadir terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa inilah cara Ye Bufan pergi. Namun kemudian terdengar seruan dari penonton, mari kita bertindak bersama, tangkap dia, lalu tanyakan bagaimana cara keluarnya. Batalkan kompetisi salju. Begitu kata-katanya keluar, banyak orang langsung dimobilisasi. Mereka secara tidak sadar mempercayai apa yang dikatakan Qiu Wuyang barusan, berpikir bahwa Ye Bufan pasti punya cara untuk keluar dari sini. Ayo kita ambil tindakan bersama dan hancurkan dia dulu. Meskipun kebanyakan orang terkejut dan berdiri di samping untuk menonton dengan mata dingin, masih ada hampir 100 orang yang tidak bisa mengendalikan keserakahan mereka dan bergegas maju bersama. Menurut mereka, meskipun Ye Bufan memiliki beberapa kemampuan, dia memiliki keunggulan numerik absolut dan dapat mengalahkan lawan apapun yang terjadi.
Ye Bufan tersenyum dingin. Dia tidak memiliki cukup Void Snow, dan dia terlalu malu untuk merebutnya pada awalnya. Dengan sekilas sosoknya, dia langsung menggunakan Yiki untuk mengubah 3 makhluk murni, termasuk Ye Erlang. Erlang, yang tertinggi dari 2 penganut Tao, sebanding dengan puncak Raja Abadi, dan dia langsung menyerang semua orang yang hadir. Dan dia berdiri di belakang dan mengendalikan botol pemurnian iblis, dan segera mengambilnya segera setelah ada jiwa yang meluap. Pada saat yang sama, dia juga mengamati situasi saat ini. Begitu dia bertemu seseorang dengan perlawanan yang sedikit lebih kuat, dia langsung menyerang dengan pisau kesadaran ilahi, dan kemudian dibunuh oleh Dao Shen dan Erlang. Sebagian besar orang yang hadir berada pada tahap awal Raja Abadi. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik tahap menengah hingga akhir, tetapi jumlahnya tidak banyak dan mereka tidak dapat menahan serangan sekuat itu. Oleh karena itu, meskipun jumlah orang memiliki keunggulan absolut, situasinya sepenuhnya dirugikan. Setelah beberapa tarikan napas, 40 atau 50 orang dipenggal di tempat. Sisanya, melihat ada yang tidak beres, segera berbalik dan lari, melarikan diri dalam sekejap mata. Ye Bufan memegang botol pemurnian iblis di tangannya dan melihat semua orang yang hadir lagi, bagaimana? Apakah ada yang masih tidak yakin? Petik 2. Semua orang memandang pemuda di depan mereka dengan ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya percaya bahwa Raja Abadi Wutian benar-benar mati di tangan orang lain. Dengan kemampuan ini, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menolaknya. Karena tidak ada yang berbicara, saya anggap Anda setuju. Mulai sekarang, kota Wutian ini milik saya. Kalian semua harus berhenti. Mulai sekarang, dunia luar angkasa kecil itu akan menjadi tempat tinggal Anda. Berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak berani tinggal lebih lama lagi, mereka semua terbang keluar kota. Meskipun mereka tidak ingin tinggal dalam turbulensi ruang angkasa, dan meskipun mereka semua ingin kembali ke negeri dongeng, hidup lebih baik daripada mati. Setidaknya yang hidup masih memiliki harapan. Setelah mengusir semua orang ini, Ye Bufan melihat kota Wutian yang besar. Kota ini begitu besar sehingga tidak mudah untuk pindah ke istana Raja Naga sekaligus. Dia mencabut gigi naga itu dan memotongnya ke arah kota Wutian dengan pisau. Menurut idenya, dia ingin membagi kota itu menjadi puluhan bagian, dan kemudian memindahkannya sedikit demi sedikit. Gigi naga itu mekar dengan cahaya pedang yang panjangnya ratusan kaki, dan menebas keras batu kristal hitam kota Wutian. Hasilnya hanya bunyi ding, dan tidak ada hasil kecuali meninggalkan bekas pisau. Hal ini sangat sulit. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Sepertinya metode ini tidak berhasil, jadi dia hanya bisa menggunakan lebih banyak trik. Dia mengeluarkan banyak bendera formasi dari ring dan mulai mengatur formasi di sekitar kota Wutian. Kota ini terlalu besar. Untungnya, hasil perampokannya baru-baru ini cukup besar. Banyak sekali bendera formasi yang pada akhirnya akan mengelilingi seluruh kota. Bangun! Dia berteriak, mengaktifkan formasi pengangkutan, dan akhirnya mengirim kota Wutian yang besar ini ke istana Raja Naga. Banyak orang berdiri dan menyaksikan. Semuanya diam-diam tidak bisa berkata-kata. Banyak orang mengira dia tidak bisa membawa kota itu bersamanya, dan mereka benar-benar tercengang saat ini. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Bufan mengabaikan orang-orang itu dan pergi. Di alam surga bawah, Raja Abadi Donghua berjalan keluar dari lembah dengan ekspresi muram. Meskipun dia telah lolos dari turbulensi luar angkasa sebelumnya, ketiga panah petir itu tidak mudah untuk ditanggung. Armor dari senjata abadi tingkat tinggi hancur, dan luka di tubuhnya sangat berat. Setelah 3 hari istirahat, dia hanya pulih setengah dan belum pulih sepenuhnya. Sialan Ye Bufan, balas dendam ini belum berakhir. Mata Raja Abadi Donghua penuh dengan kebencian. Setelah hidup selama puluhan ribu tahun, penghinaan total yang dia alami tidak dapat dibandingkan dengan momen ini. Harta karunnya dirampok, wanitanya dirampok, rencana rumitnya dihancurkan, dan pada akhirnya, dia dipukuli seperti anjing. Meskipun Ye Bufan kini telah ditinggalkan dalam turbulensi ruang angkasa, membuatnya tidak pernah kembali lagi seumur hidupnya, kebencian di hatinya masih belum bisa dihilangkan. Tunggu aku.
Raja Abadi Donghua mengertakkan gigi, naik ke udara, dan terbang menuju Donghua Tian. Meskipun Ye Bufan telah mengeluarkan perintah buronan untuknya, orang ini berada di puncak budidaya Raja Abadi. Jika dia ingin dengan sengaja menyembunyikan keberadaannya, orang biasa tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Rumah Pangeran Abadi Donghua sebelumnya diratakan dengan tanah oleh Ye Bufan dan kemudian direnovasi, namun kini telah berganti pemiliknya. Duanmu Yuncong memandangi bekas rumahnya dalam kegelapan, matanya dipenuhi kebencian. Wah, aku punya rumah dan tidak bisa kembali. Itu semua karena kamu, tunggu saja aku. Dia menggumamkan sesuatu, dan dia sampai ke aula belakang dalam sekejap. Ini adalah halaman terpisah, yang jauh lebih sederhana dan kumuh dibandingkan istana mewah di depannya. Orang-orang yang tinggal di sini berada di bawah istana, hanya dengan kekuatan suksian, dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuka pintu. Di pojok, ada dua sosok kesepian berjongkok di sana, satu bernama Xuan Lu dan yang lainnya bernama Heng Feng. Mereka semua adalah bawahan Raja Abadi Donghua sebelumnya, tetapi level mereka terlalu rendah. Mereka tidak dibersihkan setelah istana Raja Abadi diambil alih, tetapi tetap di sini. Tetapi karena statusnya sebelumnya, dia berada di bawah seluruh istana, diintimidasi di mana-mana, dan tidak lagi diperlakukan seperti sebelumnya. Kapan hari seperti ini akan berakhir? Xuan Lu menghela nafas, bagaimana kalau kita meninggalkan istana? Heng Feng menggelengkan kepalanya, sekarang seluruh wilayah surga bawah adalah milik Ye Bufan, bahkan jika kita pergi kemana kita bisa pergi. Berkata, memang benar, tidak ada tempat bagi saudara-saudara kita di alam surga bawah yang luas. Mari kita tahan saja di sini. Mungkin akan berlalu setelah beberapa tahun. Mereka berdua saat dia menghela nafas di sini, miliknya penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika mereka sadar kembali, mereka telah mencapai sebuah bukit. Apa yang terjadi? Kedua orang itu melompat dari tanah. Ketika mereka berbalik dan melihat Duanmu Yuncong berdiri di belakang mereka, mereka langsung berseru. Tuan Raja Abadi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Abadi Donghua, yang dicari di mana-mana, akan muncul di sini. Ekspresi Duanmu Yuncong muram, dia tidak repot-repot menjelaskan kepada kedua orang kecil ini, jadi dia berkata langsung, kalian berdua pergi dan lakukan sesuatu untukku. Kedua orang itu berlutut sambil berkata, Tuanku Abadi Raja, berikan saja perintahmu padaku, orang-orang kecil. Bahkan jika kamu mati. Mereka telah berada di rumah Raja Abadi Donghua selama bertahun-tahun, dan mereka secara alami mengetahui karakter orang di depan mereka terbunuh. Mata Duanmu Yuncong berkilat dengan niat membunuh, aku akan mengirim kalian berdua ke dunia bawah sekarang untuk menemukan wanita Ye Bufan, orang tuanya, dan anak-anaknya. Siapapun yang berhubungan dengannya akan dibunuh, kian dao ribuan orang akan dibunuh, dan tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Bab 3593, Rahangku hampir jatuh. Apa? Ketika mereka mendengar tugas yang diberikan Duanmu Yuncong kepada mereka, mereka berdua menggigil ketakutan. Untungnya, mereka berlutut di tanah, jika tidak, mereka tidak akan bisa berdiri kokoh sekarang. Sekarang melihat seluruh wilayah surga bawah, orang yang paling berkuasa tidak lain adalah Ye Bufan. Terlebih lagi, pria ini terkenal karena melindungi kekurangannya. Ketika Gong Qingxuan meninggal, dia membunuh Raja Abadi Jifeng dan Raja Abadi Qingwei dengan marah. Raja Abadi Donghua juga mengandalkan metode uniknya sendiri untuk menghindari bencana, dan dia tetap tidak berani menunjukkan wajahnya di depan umum. Biarkan mereka berdua membantai seluruh keluarga Ye Bufan, saya khawatir tidak akan ada cukup kepala untuk memenggal 100 kepala saat itu. Raja Abadi Donghua tampak dingin, apakah kamu takut? Tidak. Meskipun mereka berdua sangat ketakutan di dalam hati, mereka tidak berani mengatakan apapun, jika tidak mereka akan ditampar sampai mati. Raja Abadi Donghua mendengus dingin, sudah kubilang, Ye Bufan sudah mati. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Setelah mendengar bahwa Ye Bufan sudah mati, Xuan Lu dan kedua orangnya segera menaruh hati mereka kembali ke perut mereka.
Pantas saja Raja Abadi Donghua berani tampil di depan umum. Ternyata dia sudah membunuh Ye Bufan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Lakukan apa yang aku katakan. Donghua Tian akan tetap menjadi milikku sebentar lagi, dan kentunganmu akan sangat diperlukan kalau begitu. Raja Abadi Donghua telah bertanggung jawab atas Donghua Tian selama bertahun-tahun. Dia secara alami mengetahui seni mengendalikan orang, memberikan kebaikan dan kekuatan, dan akhirnya dia berbicara tentang situasi negeri ajaib Kunlun dan bumi. Dia telah mengirim orang lain untuk menanyakan situasi sebelumnya, jadi dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di bawah. Hanya saja ketika orang yang menanyakan situasi itu kembali, dia membungkamnya, jika tidak, dia tidak akan menemukan dua orang lagi. Jangan khawatir, Tuan Raja Abadi, kami pasti akan membunuh semua anak laki-laki bernama Ye. Keduanya mengangguk bersama, merasa jauh lebih percaya diri. Baiklah kalau begitu, aku akan mengirimmu ke sana sekarang. Setelah berbicara, Raja Abadi Donghua mengangkat tangannya dan sebuah lorong luar angkasa muncul tidak jauh dari sana, mengirim kedua orang itu langsung masuk. Setelah melakukan semua ini, senyuman dingin muncul di bibirnya. Ye Bufan, inilah yang akan terjadi jika kamu melawanku. Bukan hanya kamu tidak akan bisa kembali, tapi tidak ada kerabatmu yang akan selamat. Setelah mengatakan itu, dia menyembunyikan lorong luar angkasa lagi, dan kemudian menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Dia belum pernah pergi ke sana secara langsung sebelumnya karena jalur luar angkasa terlalu rapuh dan tidak dapat menahan kultivasinya yang kuat. Bahkan jejak aura sekecil apapun pun tak tertahankan, dan hanya alam keabadian virtual yang hampir tidak bisa lewat. Jika Anda menggunakan Space Blade, Anda juga bisa pergi ke alam abadi Kunlun, tapi itu sama sekali tidak diperlukan dan mungkin menarik perhatian orang lain. Sekarang Ye Bufan telah menjadi orang terkuat di seluruh alam surga bawah, dia terpaksa bersembunyi di kegelapan tanpa khawatir akan terekspos. Namun masalahnya adalah bilah luar angkasanya perlu memadatkan energi luar angkasa, bukan berarti bisa digunakan tanpa batas. Baru-baru ini, dia membunuh Gong Qingxuan, melarikan diri, dan kemudian menembus penghalang kekosongan 2 kali berturut-turut, menghabiskan banyak energi luar angkasa. Dengan cara ini, bilah luar angkasa harus diberikan waktu pemulihan yang cukup, jika tidak, nyawa akan berada dalam bahaya di lain waktu dan tidak akan ada cara untuk melarikan diri. Selain itu, meski kali ini ia menyelamatkan nyawanya, kekuatan panah Dewa Petir terlalu kuat, terutama aura penghancur yang terkandung dalam Dewa Petir kepunahan, yang membuat meridiannya mustahil pulih. Jadi hal terpenting baginya saat ini adalah mencari tempat untuk melanjutkan penyembuhan, daripada lari membabi buta ke alam bawah di mana energi spiritual langka. Jika tidak, begitu Anda bertemu orang kuat di tahap puncak Raja Abadi, Anda mungkin mendapat masalah. Yang terpenting untuk urusan sekecil itu, Anda hanya perlu mengirim 2 orang itu ke sana, tidak perlu melakukannya sendiri. Raja Abadi Donghua selalu pandai dalam perhitungan. Setelah mengatur pengaturan ini, dia menemukan tempat rahasia dan memasang lebih dari selusin penghalang untuk menyembunyikan dirinya sepenuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Ye Bufan membawa si kecil keluar dari wilayah udara tempat kota Wutian berada, menemukan tempat sepi, memastikan tidak ada yang mengikutinya, dan mulai menghitung jarahannya. Saya baru saja membunuh begitu banyak makhluk abadi, tapi sayangnya tidak banyak dari mereka yang berlevel tinggi. Kebanyakan dari mereka berada di tahap tengah dan awal Raja Abadi, dan pil senyuan yang saya panen juga berada pada level ini. Kemudian dia mengeluarkan cincin penyimpanan orang-orang ini dan menghitungnya. Jumlah terbesar di dalamnya adalah Void Feixue, dan dia memiliki lebih dari 4.000 cincin di tangannya. Ye Bufan mengerutkan bibirnya, Suanyuan Santian dan istrinya benar-benar beruntung, 4.000 pil ini cukup untuk mereka. Tidak banyak bahan lain, yang sebagian besar merupakan berbagai bahan pemurnian di ruang hampa. Setelah menyimpan semuanya, Ye Bufan meraih si kecil dan memegangnya di telapak tangannya. Terserah kamu sekarang, bawa aku kembali. Sejujurnya, dia masih sedikit gugup di dalam hatinya. Jika si kecil tidak bisa menembus penghalang kehampaan di sini, dia akan selalu terjebak di sini. Jika tidak, Anda harus menunggu sampai Anda mencapai alam dewa abadi.
Dengan kurangnya sumber daya dalam kehampaan yang bergejolak ini, kapan Anda bisa mencapai alam itu? Itu tidak mungkin. Jangan khawatir, bos, aku sudah mencerna pria itu sepenuhnya sekarang. Anak kecil itu mengulurkan kaki kecilnya dan menepuk dadanya, tampak percaya diri. Dibandingkan sebelumnya, garis-garis di tubuhnya kini jauh lebih dalam. Hancurkan. Si kecil membuka mulutnya dan langsung menggigit kekosongan di atas kepalanya. Hanya ada satu klik, dan celah lebih dari 10 kaki terbuka di penghalang kehampaan yang tidak bisa disentuh oleh orang biasa. Ye Bufan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, pelahap surgawi penghancur dunia ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahkan di usia muda, ia mampu merobek penghalang kehampaan. Memanfaatkan kesempatan itu, dia meraih si kecil dan bergegas masuk. Tapi kemudian dia benar-benar tercengang. Masih ada area abu-abu di depannya, dan aliran kehampaan yang bergejolak mengalir dari satu sisi ke sisi lain. Dia meraih si kecil dan berkata, "Kamu tidak bisa melakukan ini. Kemana kamu membawaku?" "Bos, saya juga tidak tahu. Anda tidak memiliki tanda kosong atau tanda. Saya tidak tahu kemana harus pergi. Di mana? Aku hanya bisa membuka penghalang sesuka hati." Ye Bufan terdiam beberapa saat, dan baru kemudian dia menyadari betapa kuatnya pedang luar angkasa Raja Abadi Donghua. Benda itu pasti meninggalkan bekas sebelum ia melintasi ruang angkasa. Ia bisa datang dan pergi, tapi sekarang aku benar-benar tersesat di luar angkasa, aku tidak bisa melakukan ini sama sekali. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bisakah Anda melanjutkan? Tentu saja bisa. Bahkan penghalang spasial di sini sangat mudah bagi saya. Setelah berbicara, anak kecil itu membuka mulutnya lagi dan merobek penghalang spasial lain di depannya dari dia. Selanjutnya, Ye Bufan mengikuti si kecil dan mulai berpindah-pindah, dari satu tempat ke tempat lain. Hanya saja terdapat jumlah ruang yang tidak diketahui di alam semesta yang luas ini. Agama Buddha mengatakan bahwa ada 3.000 dunia besar, dan dunia kecil tidak dapat dihitung sama sekali. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa klan Blood Sura berkeliaran di luar selama puluhan ribu tahun, karena tidak ada jalan kembali. Untungnya, anak kecil itu memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menembus penghalang luar angkasa. Jika dia adalah anggota klan Blood Sura, dia harus beristirahat sejenak sebelum melanjutkan ke yang berikutnya. Tapi si kecil nyaris tidak berhenti, membuka mulutnya lagi dan lagi. Selama periode ini, mereka melewati satu demi satu ruang, beberapa dengan manusia dan beberapa tanpa manusia, beberapa sangat suram, beberapa cerah, tetapi bagaimanapun juga, itu bukanlah tempat yang mereka cari. "Bos, aku tidak bisa melakukannya lagi," rahangku hampir jatuh. 3 hari kemudian, anak kecil itu berhenti. Bahkan jika dia adalah pelahap penghancur dunia, dia bisa menelan segalanya, tapi dia tidak bisa menahannya metode melahap. Pada saat ini, ruang tempat mereka berada dikelilingi oleh Yin Qi, dan ada hantu dan serigala yang melolong, seolah-olah mereka berada di neraka. Ye Bufan berkata, "Energi Yin di sini terlalu kuat. Jika kamu berusaha lebih keras, kita dapat mencari tempat lain untuk beristirahat." "Baiklah kalau begitu." Anak kecil itu setuju, membuka mulutnya lagi, dan merobek penghalang ruang di depan dari dia. Flash bergegas masuk. Tebak kemana perginya ini? Bab 3594, sebuah kesalahan. Ye Bufan baru saja bergegas ke celah luar angkasa ketika gelombang besar air menghantamnya. Dia melihat lebih dekat dan melihat ada air laut yang tak ada habisnya di mana-mana, dan ada beberapa kapal lewat di kejauhan, dengan tulisan huruf Cina persegi di atasnya. Apakah ini bumi? Aku benar-benar kembali ke bumi. Melihat segala sesuatu di depannya, Ye Bufan terkejut pada awalnya, dan kemudian dipenuhi dengan ekstasi. Ia tidak pernah menyangka di saat yang tidak terduga, si kecil akan membawanya kembali ke bumi. Meskipun saya tidak kembali ke negeri dongeng, ini adalah hasil yang lebih ideal. Ketika Anda kembali ke sini, Anda dapat kembali ke negeri dongeng, dan Anda juga dapat melihat kerabat Anda lagi dan menyelesaikan masalah di belakang Anda sepenuhnya. Hahaha, anak kecil, kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Ye Bufan sangat gembira, meraih si kecil,
dan menciumnya berulang kali. Selama kamu puas, aku lelah. Aku akan tidur. Sosok kecil itu menghilang ke dalam dadanya dan tertidur lelap. Ketika Ye Bufan sangat bersemangat, ruang di sekitarnya mulai bergetar, dan air laut terus mengalir, seperti air mendidih di dalam panci. Melihat pemandangan ini, dia segera menyadari apa masalahnya. Dengan kekuatannya saat ini, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh ruang ini. Dia dengan cepat menahan auranya dan menekan Chaos Immortal Yuan ke tingkat tahap kesengsaraan, dan kemudian lingkungan sekitarnya kembali tenang. Oke, ayo pulang. Ye Bufan tersenyum cerah lagi, seolah berkata pada dirinya sendiri, lalu membubarkan kesadarannya, dan setelah mengidentifikasi arah, dia terbang ke udara. Ibu kota Kekaisaran Tiongkok, keluarga Ye. Ini dulunya adalah kediaman keluarga Ximen, dan diperluas beberapa kali menjadi keluarga Ye saat ini. Melihat seluruh ibu kota kekaisaran, tidak diragukan lagi ini adalah kediaman pribadi termewah saat ini. Banyak wanita Ye Bufan dan Xiao Yezi tinggal di sini. Termasuk 4 penguasa istana-istana Raja Naga sebelumnya dan 36 Jenderal Tiangang, mereka semua secara alami menjadi penjaga keluarga Ye. Saat ini, di lobi, King Ye Wang Lansi sedang bersandar dengan nyaman di sofa kulit. Setelah lebih dari setengah tahun penyesuaian, dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan cara hidup di bumi. Mengenakan t-shirt putih, jeans ketat, dan rambut panjang diikat ke belakang menjadi ekor kuda, dia terlihat cakap dan cantik. Tapi dia sedikit mengernyit, tampak khawatir. Di sebelahnya duduk 2 wanita lainnya, Gu Qingcheng dan Su Ruyue. Setelah Ye Bufan pergi, wanita lainnya berlatih siang dan malam, berusaha untuk naik secepat mungkin dan bersatu kembali di dunia peri. Tapi Su Ruyue bertanggung jawab atas seluruh industri sekuler dunia, dan aset di tangannya melebihi 1 triliun. Gu Qingcheng dianggap sebagai kakak perempuan tertua dalam keluarga, dan dia juga memiliki banyak hal yang harus dilakukan, sehingga keduanya memiliki lebih sedikit waktu untuk berlatih. Melihat Lansi seperti ini, Su Ruyue tersenyum dan berkata, "Saudari Lansi, sudah 3 hari sejak Xiao Zizi masuk taman kanak-kanak. Apa kamu masih begitu khawatir?" Seluruh keluarga, dan semua orang mengkhawatirkannya. Si kecil telah dimandikan dan disumbat oleh Xian Xiong Yuye sebelumnya, dan ditambah dengan gen luar biasa dari Ye Bufan dan Lansi, dia berkembang jauh lebih cepat daripada anak-anak biasa. Meski usianya baru 1 tahun, namun penampilannya tidak berbeda dengan anak berusia 3 atau 4 tahun. Belum lagi kekuatan tubuhnya, itu di luar imajinasi manusia. Melihat daun kecil itu semakin besar, semua orang mulai menyarankan untuk mengirimnya ke taman kanak-kanak. Bagaimanapun, dia akan menempuh jalur kultivasi di masa depan, jadi dia harus memanfaatkan kesempatan untuk menikmati kebahagiaan masa kecil. Lansi memikirkannya dan merasa apa yang dikatakan semua orang benar, jadi dia mengirim Xiao Zizi ke taman kanak-kanak. Hanya saja Ye Bufan tidak ada, dan putrinya selalu bersamanya. Tiba-tiba dia menyuruhnya pergi, dan hatiku selalu merasa hampa dan sedikit gelisah. Dia menghela nafas dan berkata, Yezi kecil tidak pernah memiliki anak di sisinya sejak dia masih kecil. Aku khawatir dia tidak akan akur dengan orang lain dan akan diintimidasi. Qingcheng tertawa. Lansi, kamu benar-benar khawatir dengan kekacauan. Dengan fisik daun kecil kita, meskipun dia bertabrakan dengan dinosaurus, yang terluka pasti dinosaurus. Kamu masih takut dia akan diganggu oleh orang lain. Bagaimana ini mungkin? Su Ruyue tertawa terbahak-bahak hingga dia terjatuh ke depan dan ke belakang. Aku hanya khawatir Xiao Zizi akan menghancurkan rumah taman kanak-kanak, dan aku tidak mengkhawatirkan hal lain. Setelah mendengarkan 2 orang itu berbicara, Lan Alisi menjadi sangat rileks, dan dia merasa sedikit terlalu khawatir. Ketiga orang itu sedang berbicara dan tertawa ketika pintu terbuka dan Sima Wei serta He Suang-Suang masuk dari luar. Su Ruyue berbalik dan berkata, "Suang-Suang, apa yang kamu lakukan?" "Hei," Suang-Suang berkata, "ada beberapa kasus aneh di ibu kota kekaisaran baru-baru ini. Markas besar 6 pintu meminta kami untuk datang dan membantu." Sedikit terkejut, apa sebenarnya ini? Kasus apa yang perlu membuatmu khawatir?
Sekarang He Suang telah mundur dari 6 pintu, dan Sima Wei juga telah mundur dari paviliun Suanyuan. Identitas dan status kedua orang ini sangat istimewa. Kalau bukan kasus penting pasti tidak akan didekati. Sima Wei duduk di sebelah Gu Qingcheng dan tersenyum dan berkata, kasus ini sangat menarik. Baru-baru ini, beberapa pabrik daging besar di ibu kota kekaisaran kehilangan beberapa barang satu demi satu. Anda tidak dapat menebak apa yang hilang dari mereka. Apalagi, ada apa? Kamu tidak bisa pergi ke sana begitu saja dan mencuri beberapa potong daging, bukankah itu berharga? Su Ruyue bertanya dengan heran, apakah ini kasus yang perlu dibawa kepadamu? Sima Wei berkata sambil tersenyum. Bukan hanya sekedar menghilangkan dagingnya, tapi juga kaki babinya, semuanya adalah kaki babi. Entah itu kaki babi berbumbu, kaki babi pedas, atau kaki babi bersaus, asalkan mereka adalah kaki babi, mereka akan tersapu. Tapi Kong, Gu Qingcheng bingung, itu saja. Apakah Anda perlu merepotkan kalian berdua di masa kesengsaraan? He Suang berkata, kasusnya agak istimewa, dan bukan hanya beberapa penggembala babi. Sebaliknya, mereka mengevakuasi beberapa pabrik daging yang totalnya berbobot puluhan ribu kilogram. Petik 2. Yang terpenting pertahanan pabrik makanan masih sangat ketat, tapi pihak lain mencuri banyak sekali semuanya tanpa jejak. Tidak ada yang tersisa, tidak ada petunjuk sama sekali. Sima Wei berkata, awalnya tidak ada yang memperhatikan, tetapi jumlah kasusnya meningkat. Tadi malam, pasar grosir gula dan anggur dirampok lagi, dan seluruh Moutai dan Wuliangye dievakuasi. Dan jumlahnya juga sangat besar, totalnya ratusan ton. Su Ruyue terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan, bagaimana mungkin? Ada begitu banyak barang, meskipun diangkut dengan truk akan membawa lusinan truk. Benar, bagaimana bisa dicuri dengan mudah? He Suang berkata, bukan hanya itu yang aneh. Brankas di pasar grosir dan pabrik daging semuanya ada di sana, dan ada banyak uang tunai, tidak ada uang yang hilang. Sungguh membingungkan bahwa pencuri dapat mengambil begitu banyak barang tetapi tidak dapat memindahkan brankasnya. Kata Sima Wei, dengan menggabungkan poin-poin mencurigakan ini, markas besar 6 pintu curiga bahwa dia adalah seorang kultivator. Itu sebabnya dia menemukan kita. Gu Qingcheng mengangguk, jika Anda seorang kultivator, Anda dapat dengan mudah melakukannya dengan cincin penyimpanan. Su Ruyue menggelengkan kepalanya, ini tidak mungkin bagi para kultivator. Jika Anda mencuri kaki babi, Andalah yang melakukannya baik sakit jiwa atau serakah. Sima Wei menatap mulutnya dan berkata, saya kira begitu. Jika saya menangkap orang seperti ini, 100 mulut besar akan menamparkan mulutnya. Bab 3595, tidak ada etika moral. Di ibu kota kekaisaran, di atap gedung pencakar langit, seorang lelaki tua berwajah malang duduk dengan nyaman di bawah tembok. Berjemur di bawah hangatnya sinar matahari, memegang acar kaki babi di satu tangan dan anggur Moutai di tangan lainnya, saya minum dengan gembira dengan seteguk anggur dan satu suap daging. Tiba-tiba, lelaki tua itu terbatuk-batuk dan hampir tersedak kuku babi. Bagaimana gadis-gadis kecil ini bisa berbicara? Mereka tidak memiliki integritas moral sama sekali. Apa artinya memiliki air di kepala mereka? Apa artinya memiliki mulut yang begitu rapat? Ketika kamu melihat anak laki-laki bernama Ye, kamu harus minta dia untuk menceraikan semua wanita ini. Bagaimana kita bisa memiliki Linglong? Seorang wanita parubaya cantik di sebelahnya memelototinya, jika kamu datang ke sini untuk mencuri kaki babi, kamu akan kehilangan segalanya. Kamu menyebutnya apa itu tidak disebut mencuri. Orang tua kecil itu menjatuhkan botol anggur ke tanah dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Aku pencuri terbaik di dunia. Apa salahnya mencuri beberapa kaki babi? Kalau mereka bisa, mereka akan menangkapku. Karena kita tidak tahu siapa yang mengambilnya, apa gunanya merasa malu? Katamu, pokoknya, jangan bilang kamu kenal aku kalau ketahuan. Wanita parubaya cantik itu mengerutkan bibirnya, lalu memandangi lalu lintas yang padat di kakinya. Saya tidak menyangka bahwa tempat ini adalah dunia yang benar-benar berbeda dari benua Kunlun.
Sayang sekali Anda dan saya hanya bisa berlatih keabadian yang longgar dan tidak bisa naik ke dunia abadi. Saya tidak tahu bagaimana rasanya di sana. Bagaimana kabar putriku? Tuan Muda Ye ada di sini. Anda tidak mungkin salah di sana. Pria tua kecil itu menyesap anggur dan menggerogoti kaki babi. Kami tidak membiarkan dia membantu dengan sia-sia. Sepertinya ada yang tidak beres akhir-akhir ini. Mari kita bantu menjaga wanitanya di sini. Itu bisa dianggap sebagai membalas kebaikannya. Di atas Gunung Kunlun, sebuah cahaya menyala di pintu masuk terowongan luar angkasa, dan dua sosok itu muncul di sana. Itu adalah Heng Feng, dua orang yang turun dari dunia peri. Xuan Lu melihat sekeliling, kecuali kurangnya aura di sini, kelihatannya cukup bagus. Heng Feng berkata, "Ayo pergi, selesaikan dulu tugas yang diberikan oleh Raja Abadi." Menuju ke arah timur, di rumah keluarga Ye, Gu Qingcheng dan yang lainnya sedang mengobrol dengan gembira, ketika tiba-tiba suara arogan dan dingin terdengar dari udara. Setiap orang yang ada hubungannya dengan anak laki-laki bernama Ye, keluar dari sini. Seseorang datang. Ekspresi beberapa orang berubah drastis dalam sekejap merasa ada yang menyerang. Ini menunjukkan betapa kuatnya lawan. Xuan Lu berteriak keras, dan kemudian seluruh halaman mendidih, dan sesosok tubuh bergegas keluar dari setiap kamar. Gu Qingcheng, Lan Si, He Suang-Suang dan lainnya yang sedang mundur juga bergegas keluar. Hanya saja sekarang keluarga Ye semuanya terdiri dari wanita. Ye Tian telah kembali ke keluarga Zurong di Jiangqi, dan Jiang Fangzu sibuk menghabiskan waktu bersama Ouyang Jing, dan mereka pergi ke suatu tempat yang manis. Orang yang tersisa termasuk An Yumo, Qin Cucu, Wang Suening, Del, berjumlah total 16 orang. Ada begitu banyak keindahan yang menakjubkan. Meskipun Xuan Lu dan keduanya bukan siapa-siapa di dunia peri, mereka segera memiliki rasa superioritas yang kuat setelah tiba di dunia bawah. Dalam pandangan mereka, melihat seluruh negeri ajaib Kunlun dan bumi, mereka adalah yang terkuat. Awalnya mereka memiliki sikap meremehkan segalanya, tetapi ketika mereka melihat wajah Gu Qingcheng dan yang lainnya, mereka tertegun sejenak, dan kemudian mata mereka berbinar. Mereka nongkrong di istana Raja Abadi Donghua dan telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, namun mereka masih jauh lebih rendah daripada yang ada di depan mereka. Heng Feng menoleh untuk melihat ke arah Xuan Lu. "Saudaraku, anak laki-laki bernama Xie ini benar-benar beruntung. Ada begitu banyak wanita cantik di dunia peri, tetapi ada begitu banyak di bawah sana." Xuan Lu menelan ludahnya. Memang, nasib buruk macam apa yang dialami anak laki-laki ini. Begitu banyak wanita cantik yang sebenarnya menjadi miliknya. Senyuman licik muncul di sudut mulut Heng Feng. "Saudaraku, aku bukan lagi milik anak laki-laki itu. Mereka milik kita." Xuan Lu menunjukkan sedikit keraguan. "Apa maksudmu?" Heng Feng berkata, "Menurutmu, Raja Abadi ingin aku membunuh mereka semua, tapi sekarang ini adalah dunia kita dengarkan siapapun, dan tidak perlu kembali ke dunia abadi." Mata Xuan Lu berbinar. "Kamu benar, setelah kita kembali, kita hanya akan menjadi makhluk abadi yang paling lemah. Tetapi di sini, kita adalah yang terkuat, Kaisar Bumi. Mengapa Anda ingin kembali dan dipandang rendah oleh orang-orang itu?" Heng Feng tertawa dengan sadar. "Itulah yang saya maksud. Mulai sekarang, kita bersaudara akan tinggal di sini di depan kami. 8 dari Anda dan 8 dari saya. Senang sekali. Seperti dewa." Petik 2. Tanda seru. "Pergilah ke neraka." Sambil mengaum, dia membanting wajah Xuan Lu. Sebelumnya, Ye Bufan telah dengan cepat meningkatkan kekuatannya, dan kemudian meninggalkan banyak sumber daya pelatihan. Sekarang dia telah mencapai puncak melampaui kesengsaraan, dan hanya selangkah lagi dari kenaikan. Pukulannya awalnya sangat kuat, dan pukulan ini membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sangat disayangkan bahwa bahkan di tahap kesengsaraan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Susian. Ada kesenjangan kualitatif dalam kekuatan di antara keduanya. Xuan Lu dengan lembut mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan pukulan keras itu langsung berubah menjadi ketiadaan. "Ini sangat liar, aku menyukainya, ini milikku." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya sedikit,
menyegel titik akupuntur Dongfang Huizong, dan membuangnya ke samping. Ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Di antara mereka, kekuatan Dongfang Huizong jelas berada di garis depan. Gu Qingcheng telah melihat petunjuk pihak lain, apakah kamu pencuri dari atas lagi? Hahaha, kamu benar, kami dari dunia peri. Heng Feng melihat kemalangan di wajah Gu Qingcheng, ini bermartabat dia agung, dewasa dan stabil, aku menyukainya sebagai milikku. Setelah mengatakan itu, dia melintas di depan Gu Qingcheng dengan sangat cepat. Tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk bereaksi, dia mengangkat tangannya dan menyegel kultivasinya. Ada perbedaan kualitatif antara suksian dan kultivator. Perbedaan kekuatan masih terlalu besar. Bahkan jika dua orang menekan budidaya mereka sendiri, mereka tidak mampu bersaing. Saudari, ayo kita lakukan bersama-sama, teriak Su Ruyue. Dia sudah melihat bahwa jika mereka bertarung sendirian, mereka tidak akan mampu bersaing dengan yang lain. Yang lain juga menyadari hal ini dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengepung keduanya. Helena berdiri di samping dan mengaktifkan mantra pengadilan ilahi dari kejauhan, dan dua tahanan cahaya suci menyelimuti Heng Feng dan Xuanlu. Trik kecil. Xuanlu mengerutkan bibirnya dan terkejut, langsung menghancurkan cahaya suci di sekujur tubuhnya. Sebagai makhluk abadi sejati, bagaimana cahaya suci kecil ini bisa menahannya? Dia meninju dan memukul mundur An Yimo dan beberapa orang lainnya, lalu menunjuk ke arah Wang Xuening. Pertempuran terus berlanjut. Meskipun pihak ini memiliki keunggulan numerik absolut, kekuatan mereka pada akhirnya lebih rendah daripada pihak lain. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, ke-16 orang yang hadir telah disegel tingkat kultivasinya dan jatuh ke tanah.